Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yang saya buat adalah video yang menceritakan perjuangan sosok seorang kaum Indo, yang berjuang demi kaum pribumi. Saksikan videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih. Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker, umumnya dikenal dengan nama Douwes Dekker, atau Danudirja Setiabudi. Tanggal 8 Oktober tahun 1879, tanggal 28 Agustus tahun 1950, adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Dia adalah seseorang pengusung ide dasar nasionalisme di Indonesia pada awal abad ke-20, penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan penjajahan Hindia Belanda, wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama Nusantara, sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka. Setiabudi adalah salah satu dari 3 serangkai pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia selain Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Setiabudi terlahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada tanggal 8 Oktober tahun 1879. Sebagaimana yang dia tulis pada riwayat hidup singkat saat mendaftar di Universitas Zurich pada bulan September tahun 1913. Ayahnya, Auguste Henry Edward Douwes Dekker, adalah seorang agen di bank kelas kakap Netherlands Indische Comtobank. Auguste, ayahnya memiliki darah Belanda dari ayahnya Jan, adik Edward Douwes Dekker, dan dari ibunya, Louise Bosquet. Sementara itu, ibu Douwes Dekker, Louisa Neman, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, dari pasangan Jawa dan Jerman. Dia terlahir sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara, dan keluarganya pun sering berpindah-pindah. Saudaranya perempuan dan laki-laki, yakni Adeline 1876, dan Julius 1878. Terlahir sewaktu keluarga Dekker sedang berada di Surabaya, dan adik laki-lakinya lahir di Meester Cornelis, Batavia, sekarang Jatinegara, Jakarta Timur, pada tahun 1883. Dari situ keluarga Dekker berpindah lagi ke Pegangsaan Jakarta Pusat. Douwes Dekker menikah dengan Clara Charlotte D.J. tahun 1885 sampai 1968. Anak dokter campuran Belanda-Jerman. Pada tahun 1903, dia dikaruniai 5 orang anak, namun 2 diantaranya meninggal sewaktu bayi, keduanya laki-laki, dan yang bertahan hidup semuanya perempuan. Dan perkawinan ini kandas pada tahun 1919. Keduanya pun bercerai. Kemudian, Douwes Dekker menikah lagi dengan Johanna Petronella Mosel pada tahun 1905 sampai 1978. Seorang Indo keturunan Yahudi pada tahun 1927. Johanna adalah guru yang banyak membantu kegiatan kesekretariatan Kesatriat Institute, sekolah yang didirikan Douwes Dekker. Dari perkawinan ini, mereka tidak dikaruniai anak. Di saat Douwes Dekker dibuang ke Suriname pada tahun 1941, kedua pasangan ini harus berpisah. Dan di kala itu, kemudian Johanna menikah dengan Jafar Kartodirejo, yang juga merupakan seorang Indo. Sebelumnya dikenal sebagai Arthur Kolmus. Tanpa perceraian resmi, terlebih dahulu, tidak jelas apakah Douwes Dekker mengetahui pernikahan ini, karena selama dia dalam pengasingan tetap berkirim surat namun tidak terbalas. Sewaktu Douwes Dekker melarikan diri dari Suriname dan menetap sebentar di Belanda pada tahun 1946, dia menjadi dekat dengan perawat yang mengasuhnya, Nelly Alberta Getzeman Neykuimel, seorang Indo yang berstatus janda beranak 1. Nelly kemudian menemani Douwes Dekker yang menggunakan nama samaran pulang ke Indonesia agar tidak ditangkap. Intelijen Belanda mengetahui bahwa Johanna telah menikah dengan Jafar. Douwes Dekker tidak lama kemudian menikahi Nelly pada tahun 1947. Douwes Dekker
kemudian menggunakan nama Danudirja Setiabudi, dan Nelly menggunakan nama Harumi Wanasita. Nama-nama ini diusulkan oleh Soekarno. Sepeninggalan Douwe Dekker, Harumi menikah dengan Wayne Evans pada tahun 1964, dan kini tinggal di Amerika Serikat. Walaupun mencintai anak-anaknya, Douwe Dekker tampaknya terlalu berfokus pada perjuangan idealismenya, sehingga perhatian untuk keluarga kurang mendalam. Dia pernah berkata kepada kakak perempuannya Adeline, kalau yang diperjuangkan adalah untuk memberi masa depan yang baik kepada anak-anaknya di Hindia kelak yang akan merdeka. Dan pada kenyataannya, semua anaknya meninggalkan Indonesia menuju ke Belanda ketika Jepang masuk. Demikian pula dengan semua saudaranya, tidak ada yang memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Pendidikan dasar ditempuhnya di Pasuruan, sekolah lanjutan pertama diteruskannya ke HBS di Surabaya, lalu pindah ke Gimnasium Koning Willem III School, sekolah elit setingkat HBS di Batavia. Selepas lulus sekolah, dia bekerja di perkebunan kopi Sumber Doeren di Malang, Jawa Timur. Di sana dia menyaksikan perlakuan semena-mena yang dialami pekerja kebun dan seringkali dia membela mereka. Tindakan itu membuat dia kurang disukai rekan-rekan kerja, namun disukai oleh pegawai-pegawai bawahannya. Akibat konflik dengan manajernya, dia dipindahkan ke perkebunan tebu Pajarakan di Kraksaan sebagai laboran. Sekali lagi dia terlibat konflik dengan manajernya karena urusan pembagian irigasi untuk perkebunan tebu dan padi petani, dan akibatnya dia dipecat saat dia menganggur, dan kematian mendadak ibunya membuat dia segera berangkat ke Afrika Selatan pada tahun 1899 untuk ikut dalam Perang Boer Kedua melawan Inggris. Dia bahkan menjadi warga negara Republik Transvaal. Beberapa bulan kemudian, kedua saudara laki-lakinya, Julius dan Guido, menyusul Douwe Dekker, kemudian tertangkap dan dipenjarakan di suatu camp di Ceylon. Di sana, dia mulai berkenalan dengan sastra India, dan perlahan-lahan pikirannya mulai terbuka akan perlakuan tidak adil pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap warganya. Douwe Dekker dipulangkan ke Hindia Belanda pada tahun 1902, dan bekerja sebagai agen pengiriman KPM, perusahaan pengiriman milik negara. Penghasilannya yang lumayan membuatnya berani menyunting Clara Charlotte DJ, putri seorang dokter asal Jerman yang tinggal di Hindia Belanda pada tahun 1903. Kemampuannya menulis laporan pengalaman peperangannya di surat kabar terkemuka membuat dia ditawari untuk menjadi reporter koran Semarang terkemuka, The Lokomotif. Disinilah dia mulai merintis kemampuannya dalam berorganisasi. Tugas-tugas jurnalistiknya seperti ke perkebunan di Lebak dan kasus kelaparan di Indramayu membuatnya mulai kritis terhadap kebijakan-kebijakan kolonial. Dan ketika dia menjadi staf redaksi Batavia Asniasblend tahun 1907, tulisan-tulisannya menjadi semakin pro kaum Indo dan pribumi. Dua seri artikel yang tajam dibuatnya pada tahun 1908. Seri artikel pertama dimuat pada bulan Februari tahun 1908 di surat kabar Belanda, Nieuwe Arnhemsche Courant. Setelah versi bahasa Jermannya dimuat di koran Jerman, Das Vrije Woord, Het Bankroet der Ethische Principes in Netherlands Oost-Indie, kebangkrutan prinsip etis di Hindia Belanda, kemudian pindah di Batavia Asnieuwsblad. Sekitar 7 bulan kemudian, akhir Agustus, seri tulisan panas berikutnya muncul di surat kabar yang sama. Bagaimana caranya Belanda dapat segera kehilangan koloni-koloninya? Versi Jermannya berjudul Hollands Kolonialer Untergang. Kembali politik etis dikritiknya. Tulisan-tulisan ini
kemudian membuatnya mulai masuk dalam radar intelijen penguasa rumah Douwesdekker. Pada saat yang sama, yang terletak di dekat Stovia, menjadi tempat berkumpul para perintis gerakan kebangkitan nasional seperti Sutomo dan Cipto Mangunkusumo untuk belajar dan berdiskusi. Budi Utomo, organisasi yang diklaim sebagai organisasi nasional pertama, lahir atas bantuannya. Dia bahkan menghadiri Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Aspek pendidikan tidak luput dari perhatian Douwesdekker. Pada tanggal 8 Maret tahun 1910, dia turut membidani lahirnya Indische Universiteit Vereniging, suatu badan penggalangan dana untuk memungkinkan pembangunan lembaga pendidikan yang tinggi Universitas Hindia Belanda. Di dalam IUV, terdapat orang Belanda, orang-orang Indo, aristokrat Banten, dan perwakilan dari organisasi pendidikan kaum Tionghoa, THHK, karena menganggap Budi Utomo terbatas pada masalah kebudayaan. Beliau tidak banyak terlibat di dalamnya. Sebagai seorang Indo, dia terdiskriminasi oleh orang Belanda murni. Sebagai contoh, orang Indo tidak dapat menempati posisi-posisi kunci pemerintah karena tingkat pendidikannya. Mereka dapat mengisi posisi-posisi menengah dengan gaji yang lumayan tinggi. Untuk posisi yang sama, mereka mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada pribumi. Namun, akibat politik etis, posisi mereka dipersulit karena pemerintah koloni mulai memberikan tempat pada orang-orang pribumi untuk posisi-posisi yang biasanya diisi oleh Indo. Tentu saja pemberi gaji lebih suka memilih orang pribumi karena mereka dibayar lebih rendah. Keprihatinan orang Indo ini dimanfaatkan oleh dia untuk memasukkan idenya tentang pemerintahan sendiri Hindia Belanda oleh orang-orang asli Hindia Belanda, yang bercorak inklusif dan mendobrak batasan ras dan suku. Pandangan ini dapat dikatakan dengan original, karena semua orang pada masa itu lebih aktif pada kelompok ras atau sukunya masing-masing. Berangkat dari organisasi kaum Indo, dia menyampaikan gagasan suatu Hindia baru yang dipimpin oleh warganya sendiri, bukan orang-orang pendatang. Ironisnya dia mendapat sambutan hangat hanya di kalangan kecil saja, karena sebagian besar dari mereka lebih suka dengan status quo. Meskipun kaum Indo direndahkan oleh kelompok orang Eropa, toh mereka masih bisa dilayani oleh orang pribumi. Tidak puas karena Indische Bond dan Insulinde tidak bisa bersatu. Pada tahun 1912, Douwesdekker bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mendirikan partai berhaluan nasionalis inklusif bernama Indische Partij atau Partai Hindia, dan berkampanye ke beberapa kota, hingga menghasilkan anggota berjumlah sekitar 5.000 orang dalam waktu yang singkat. Kota Semarang mencatat jumlah anggota terbesar, dan diikuti kota Bandung. Partai ini sangat populer di kalangan orang Indo, dan diterima dengan baik oleh kelompok Tionghoa dan pribumi. Meskipun tetap dicurigai pula karena gagasannya yang radikal. Partai yang anti-kolonial dan bertujuan akhir kemerdekaan Indonesia ini dibubarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda setahun kemudian pada tahun 1913, karena dianggap menyebarkan kebencian kepada pemerintah. Akibat munculnya tulisan terkenal Suwardi di The Express, yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda, dan ketiganya lalu diasingkan ke Belanda, yaitu Douwesdekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Pada masa pengasingan itu dimemanfaatkannya untuk mengambil program doktor di Universitas Zurich, Swiss, dalam bidang ekonomi. Di sini dia tinggal bersama keluarganya. Karena di Swiss dia terlibat kasus dengan kaum revolusioner India. Dia ditangkap di Hong Kong dan diadili kemudian ditahan di Singapura pada tahun 1918. Setelah 2 tahun di penjara dia pulang ke Hindia Belanda pada tahun 1920. Si kembalinya ke Batavia setelah dia dipenjara di hati kembali di dunia jurnalistik dan organisasi. Dia menjadi redaktur organ informasi Insulinde yang bernama De Beweging. Dia menulis seri artikel yang banyak menyindir kalangan prokoloni serta sikap kebanyakan kaumnya, kaum Indo. Targetnya sebetulnya adalah orang Indo agar mereka menyadari bahwa demi masa depan mereka berada di pihak pribumi.
Bukan seperti yang terjadi berpihak ke pihak Belanda. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa support juga channel saya dengan cara like, komen, subscribe, dan share.